Pekarangan merupakan areal tanah yang berdekatan dengan bangunan. Jika berdekatan dengan bangunan rumah, maka disebut dengan pekarangan rumah. Fungsi pekarangan rumah bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu apabila dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, pada tahun 2011, luas lahan perkarangan di seluruh Indonesia mencapai 10,3 juta hektar. Potensi yang sangat besar ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penyedia bahan pangan yang bernilai gizi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pekarangan rumah dapat mempunyai fungsi estetis maupun fungsi ekonomis. Fungsi estetis yaitu apabila diberi atau ditanami dengan penghias rumah, seperti dekorasi atau tanaman bunga, sehingga rumah kelihatan lebih asri dan indah. Sedangkan bernilai ekonomis, yaitu berkaitan dengan kemampuan lahan perkarangan untuk menghasilkan tambahan pendapatan bagi pemilik, misalnya dengan ditanami tanaman hortikultura seperti buah dan sayuran, maupun budidaya ternak, unggas, ataupun ikan. Dalam rangka pemanfaatan pekarangan ataupun teras rumah pada setiap rumah tangga, baik di perdesaan maupun di perkotaan, maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian sejak tahun 2011 telah mencanangkan suatu program yang disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Dibentuknya KRPL ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, dan konservasi tanaman pangan untuk masa depan. Upaya mewujudkan program pemerintah tersebut, maka saat ini sudah banyak dikembangkan teknologi penanaman yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan pekarangan rumah. Di antaranya adalah dengan vertikultur, yaitu penanaman secara vertikal, baik menggunakan palang, bambu, atau wadah lain yang dapat diterapkan secara vertikal, atau menggunakan karpet yang ditempelkan pada dinding. Teknik vertikultur diciptakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sempit untuk berkebun ataupun bercocok tanam. Dengan melakukan vertikultur, kita dapat menanam 30-40 tanaman dengan luas lahan 55 cm persegi saja. Teknik bercocok tanam ini biasanya digunakan untuk tanaman semusim, misalnya sayuran dan tanaman hias. Beberapa kelebihan bercocok tanam secara vertikultur diantaranya: pertama, menghemat lahan, diperoleh hasil yang lebih baik, tidak tergantung musim, praktis sehingga mudah diaplikasikan, pemeliharaannya relatif sederhana, lebih sedikit gulma yang tumbuh, dapat menciptakan keindahan dan keasrian lingkungan, serta dalam skala yang agak besar dapat menambah sumber ekonomi keluarga. Berkebun dengan metode vertikultur dapat dilakukan dengan model gantung, tempel, tegak, dan rak. Media tanam vertikultur dapat menggunakan paralon, bambu, polybag, ataupun pot. Untuk skala rumah tangga atau tujuan hobi, maka teknik vertikultur biasanya menggunakan pot bambu yang disusun dengan tali pada beberapa tingkat, atau dapat juga menggunakan botol-botol bekas, kemudian digantung menggunakan tali. Penyiapan media tanam. Penanaman secara vertikultur menggunakan media tanam yang terdiri dari campuran tanah. Media tanam yang baik adalah media yang memiliki kandungan unsur hara yang cukup dan memiliki tekstur yang gembur, yaitu campuran tanah dengan pupuk kandang, pasir, sekam, serta kompos. Selanjutnya, tahap penyemaian. Sebelum tanaman ditanam pada tempatnya, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pembibitan agar diperoleh hasil yang baik. Pembibitan dapat dilakukan pada wadah plastik ataupun kotak kayu dengan media tanam berupa pasir halus. Ketebalan pasir halus yang digunakan cukup kira-kira 3-4 cm dari dasar wadah. Penyemaian bibit dapat dilakukan secara kolektif, yaitu di kebun bibit desa. Pemilihan jenis tanaman.
Cara memilih tanaman untuk ditempatkan dalam rak perlu memperhatikan syarat tumbuh tanaman tersebut. Misalnya, untuk tanaman tomat, cabai, sawi, dan selada yang membutuhkan sinar matahari yang banyak, maka sebaiknya ditempatkan pada bagian yang paling atas. Sementara tanaman seperti kangkung dan seledri dapat ditempatkan di bagian tengah ataupun bawah. Pemeliharaan meliputi penyiraman, penyisipan, dan pemberian pupuk tambahan.